Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wa ba'du. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang bab selanjutnya tentang fungsi komposisi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi bab selanjutnya, saya ingin mereview sejenak apa-apa yang kemudian telah kita pelajari pada semester yang lalu. Yang pertama adalah terkait juga materi yang nanti akan kita bicarakan, bahwa insya Allah kita hari ini yang semester yang lalu kita telah belajar di poin 34 ya. Oke, di 34 ini kita udah belajar tentang menjelaskan dan menentukan fungsi gitu ya. Kita udah belajar tuh, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Yuk review sejenak, apa itu fungsi linear? Fungsi linear adalah fungsi yang gimana? Fungsi yang berbentuk garis lurus. Bentuk fungsinya bagaimana bentuk fungsinya? Y sama dengan mx ditambah c. Ini yang disebut sebagai fungsi linear ya. Kemudian bentuk grafiknya bagaimana bentuk grafiknya? Bentuk grafiknya adalah berupa bentuk garis lurus. Itu kayak gitu ya. Ini disebut sebagai fungsi linear. Kemudian yang kedua adalah fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi bentuk persamaannya bagaimana fungsinya? Ax kuadrat tambah bx. Wah, nggak cukup nih. Saya di bawah ya. Sorry banget nih. Ditambah c. Ya. Bentuk grafiknya adalah huruf U atau huruf N terbalik ya, di mana ada puncak dan ada maksimum. Ada puncak, puncaknya itu bisa titik minimum atau titik maksimum. Kemudian ada juga fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional baru kita pelajari pada semester lalu, saya tulis di atas ya. Fungsi rasional itu fungsi yang berbentuk apa? Bentuknya adalah pecahan. Misalnya ini fx per gx. Ini adalah fungsi rasional. Ya, kita udah belajar hal itu secara no formal. Nah, secara formal udah kita belajar bentuk notasinya, udah belajar kita bentuk domainnya, kita udah juga belajar bentuk range-nya yang meliputi notasi, daerah asal, atau disebut juga sebagai apa daerah asal? Domain, daerah hasil disebut apa? Range, betul. Dan ekspresi simboliknya ya, kita udah menggunakan ekspresi simbolik-simbolik yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, serta sketsa grafiknya. Kita juga udah belajar bagaimana membuat sketsa grafik dari ketiga persamaan ini. Kemudian setelah kita mengetahui pemahaman secara teorinya atau secara kognitif, kita juga sudah mempelajari bagaimana kita menganalisa karakteristik masing-masing grafik ya. Bagaimana titik potongnya, kita udah belajar dengan sumbu gitu ya. Titik potong dengan sumbu ini ada di mana nih? Ada di sumbu apa? Ada di persamaan linear dan persamaan kuadrat ya. Itu juga ada ya kalau di rasional. Kemudian titik puncak ya. Titik puncak ini ada di mana nih? Cuman ada di persamaan kuadrat. Asimtot, kalau asimtot apa nih asimtot? Ini adalah merupakan ciri khas garis yang hanya berada di fungsi untuk rasional. Ini di rasional saja ya. Rasional. Kalau titik puncak ini hanya ada di persamaan kuadrat. Gitu ya. Kalau titik potong dengan sumbu ya ini bisa persamaan linear juga ada. Kuadrat juga ada ya, rasional juga bisa. Itu kayak gitu. Dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f2x, 1 per fx, dan mutlak fx dan sebagainya. Nah, ini yang bab terakhir belum kita indikator terakhir belum kita pelajari, nanti akan saya tambahkan sebagai materi pengayaan kalau babnya sudah selesai. Nah, terkait 3-4 ini nanti kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu materi 35. Di materi 35 kita akan menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi. Saya akan zooming sebentar. Saya ulangi lagi. Kita akan menjelaskan operasi komposisi pada fungsi. Nah, apa itu komposisi dan apa itu komposisi pada fungsi? Nanti saya akan jelaskan. Setelah kita belajar operasi fungsi, kita akan juga belajar bagaimana operasi inverse-nya. Operasi inverse itu adalah operasi yang berkebalikan. Ya, jadi kalau kita ada bersamaan itu ada kebalikannya. Bagaimana sih maksudnya kebalikan? Nanti kita akan pelajari pada fungsi inverse, ya, serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Jadi kurang lebih itu yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Kemudian di indikator yang 45 kita akan coba dijelaskan bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Nah, jadi dua topik sebenarnya. Yang pertama adalah operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Nah, ini akan kita pelajari pada bab ini. Kemudian untuk bab setelahnya kita akan belajar tentang banyak. Pertama kita akan belajar banyak tentang trigonometri ya. Trigonometri saya rasa kamu udah pada paham dong kalau trigonometri itu seperti apa.
ya. Ini trigonometri, ya. Tentang kalau saya bilang trigonometri, mungkin kamu agak kurang paham. Bagaimana kalau saya bilang Pitagoras? Nah, pasti kamu paham. Kita akan lebih jelas lagi tentang Pitagoras. Dan sampai selesai, ya, semester ini. Mungkin itu aja untuk mengantar pada pagi hari ini. Ada pertanyaan, dipersilahkan.